Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Afiati, NIM 1120089 dari kelas HKIC. Pada video kali ini saya akan memperbaiki tugas UAS Hukum Pidana HKIC, yaitu yang soalnya yang pertama yaitu bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Perbuatan yang dilakukan itu harus merupakan perbuatan yang bisa dipidana atau yang disebut dengan staff bar fight dan suatu tindakan yang mengandung unsur pidana atau disebut dengan delik. Menurut Profesor Mulyatno, delik atau perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Oleh karena itu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, yang mana dimaksud adalah larangan yang ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan warga, maka ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam sistem hukum pidana material atau substansif terdapat 3 pokok, yaitu perbuatan atau tindak pidana orang atau kesalahan dan pidana atau sanksi. Suatu perbuatan atau tindak pidana berlaku asas legalitas atau kemasyarakatan, sedangkan orang atau perbuatan berlaku asas kulpabilitas atau kemanusiaan. Atas asas dalam hukum pidana diantaranya ada asas legalitas, yang mana dasar dari asas legalitas ini yaitu pasal 1 KUHP ayat 1 dan 2, kemudian asas teritorial yaitu pasal 2 KUHP yang diperluas pada pasal 3, kemudian asas perlindungan atau asas nasional pasif yaitu pasal 4 KUHP, kemudian asas nasional aktif atau personalitas yaitu pasal 5 dan 6 KUHP, dan yang terakhir adalah asas universal yang mana bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, baik WNI atau WNA yang melakukan tindak pidana tertentu baik di dalam ataupun di luar negeri. Adapun dasar penentuan perbuatan hukum dalam hukum pidana tentunya itu diantaranya adalah asas legalitas, yang mana asas tersebut oleh undang-undang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam tindak pidana harus memakai asas legalitas ini. Kemudian dasar yang kedua yaitu rumusan undang-undang, yang mana terdapat unsur tingkah laku dan perbuatan melawan hukum, yang artinya di mana seseorang dapat berbuat delik atau bahkan tidak berbuat, dan rangkaian perbuatan serta tujuan dari perbuatannya yang bisa mengakibatkan unsur melawan hukum. Adapun sifat melawan hukum material, fungsi positif mengandung arti meskipun perbuatan tidak mengandung unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tidak sesuai dengan keadilan norma di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya kesalahan baik sengaja atau yang disebut dengan dolus, atau lupa atau yang disebut dengan culpa. Suatu perbuatan yang disengaja dapat dilihat dari kehendak atau niat yang datang dari dirinya sendiri ataupun kelompok untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana hal tersebut berhubungan dengan
keadaan batin seseorang yang berbuat sengaja dan menghendakinya. Hubungan sikap batin dengan perbuatannya itu berdasarkan keadaan lahir yang tampak dari luar. Kemudian pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari pelaku atau subjek hukum yang tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, namun juga disyaratkan harus terhadap kesalahan. Artinya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya apabila seseorang itu tidak melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya adanya kausalitas yang mana pelaku mengakibatkan perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian apa sih pidana atau pemidanaan itu? Pidana atau pemidanaan memiliki makna lain, yaitu hukuman atau sanksi, atau istilah lainnya yaitu punishment. Untuk sistem pemidanaan sendiri ada dua, yaitu sistem pemidanaan fungsional dan sistem pemidanaan normatif. Sistem pemidanaan fungsional yaitu mengoperasikan fungsi pidana sehingga tujuan dari pidana dapat terwujud. Sedangkan sistem pemidanaan normatif yaitu dengan cara dibuat normanya atau dasar hukumnya, kemudian penegakan norma dan peradilannya serta eksekusi putusan. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana diantaranya ada unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif meliputi perbuatan melawan hukum, akibat, dan keadaan. Sedangkan unsur objektif meliputi kesalahan baik sengaja ataupun kealpaan dan keadaan. Selain dua unsur tersebut, ada juga unsur lain yang meliputi perbuatan melawan hukum, dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian unsur syarat dalam pemidanaan yaitu dapat dipidananya perbuatan, dan yang kedua yaitu dapat dipidananya orang atau pelaku perbuatan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara monistik dan dualistik dalam hal unsur syarat pemidanaannya ini. Kemudian monistik menggunakan seluruh syarat pemidanaan, yaitu objektif dan subjektif. Sedangkan dualistik hanya sebagian syarat saja, yaitu objektif atau secara lahiriah. Kemudian konsekuensi dari tindak pidana yaitu pemidanaan. Jenis pidana dalam pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok contohnya pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam perumusan tindak pidana harus ada unsur melawan hukum. Mengapa? Karena untuk melindungi orang-orang yang memiliki hak dari tuntutan pidana. Apalagi dalam perundang-undangan pada umumnya lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam perumusannya. Lalu bagaimana sih cara membuktikan tindakan yang terdapat unsur melawan hukum itu? Yaitu dengan cara mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur delik. Hal ini bukan berarti bahwa harus dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut hukum. Harus dibuktikan atau tidaknya itu tergantung dari rumusan delik, yaitu apakah rumusan deliknya itu disebutkan nyata atau tidak. Apabila tidak nyata, maka tidak perlu dibuktikan. Kemudian turut serta atau made plagiar menurut MVT yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan suatu delik. Menurut Pompey ada 3 kemungkinan dalam made plagiar. Yang pertama yaitu masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Contohnya si A dan si B itu melakukan pemukulan terhadap si C. Kemudian yang kedua yaitu salah seorang memenuhi unsur delik, yang lainnya adapun yang lainnya itu tidak.
Contohnya, dua orang bekerja sama untuk melakukan pencopetan dalam sebuah angkot. Satu orang mengalihkan perhatian dengan cara muntah-muntah, sedangkan yang satunya lagi yaitu mengambil dompet penumpang. Yang terakhir yaitu tidak seorang pun memenuhi unsur delik, tetapi secara bersama-sama mewujudkan delik. Contohnya, si A dan si B melakukan pencurian dengan pengerusakan di sebuah rumah. Si A bertugas merusak kunci rumah, kemudian si B si A juga berjaga di depan rumah, sedangkan si B mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut. Adapun syarat adanya multiplier yaitu adanya kerjasama secara mutlak, yang mana tidak harus ada kesepakatan terlebih dahulu, tapi cukup dengan pengertian antara orang-orang yang akan melakukan kejahatan dengan tujuan yang sama. Syaratnya lagi yaitu adanya pelaksanaan bersama secara fisik, maksudnya berupa perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik, di mana hal ini harus terdapat kerjasama yang erat secara langsung. Adapun percobaan pidana berdasar pada pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi maksudnya sudah adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, namun tidak terselesaikan karena perbuatannya tidak terselesaikan karena adanya sesuatu yang bukan dari kehendaknya sendiri. Yang dipidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Adapun pengecualiannya yaitu percobaan penganiayaan, percobaan penganiayaan ringan, percobaan penganiayaan hewan ringan, dan percobaan penganiayaan perkelahian tanding. Sedangkan percobaan yang tidak dipidana yaitu percobaan terhadap pelanggaran. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana harapan Anda mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang? Harapannya yaitu semoga hukum pidana di masa yang akan datang penerapannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta tentu disertai dengan langkah-langkah yang sistematis dan normatif, serta hukumnya ditegakkan secara adil berdasarkan aturan yang sudah termaktub dalam undang-undang, khususnya tentang hukum pidana, tanpa mengganggu hak dan kebebasan individu masyarakat Indonesia yang demokratis, sehingga tujuan bangsa ini dapat tercapai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.